Aduh, entah kenapa ya, chapter kali ini yaitu chapter 226 sangat mengandung bawang. Nah, pada chapter ini juga akhirnya kita mengetahui apa maksud dari panel terakhir di chapter 225, yaitu saat kakek Subin mengatakan aku juga ingin melakukan hal tersebut. Maksudnya adalah memimpin Union dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, pada chapter ini akhirnya kita mengetahui alasan tepatnya kenapa hal tersebut tidak bisa terjadi. Ini semua terungkap saat perbincangan antara Han Song-ik dengan kakek Subin yang ternyata kakek Subin dalam kondisi sekarat. Walaupun kondisi luarnya terlihat baik-baik saja. Bahkan ya, orang-orang yang berusaha menyembuhkannya menganalisa setidaknya ia hanya bisa bertahan selama 3 tahun saja. Dan yang lebih menyedihkan adalah pada akhirnya Subin mengetahui fakta tersebut dari mulut Han Song-ik. Fakta yang sangat menyedihkan dan menyayat-nyayat hati. Walaupun chapter ini sangatlah menyedihkan, akan tetapi ada beberapa hal juga yang akhirnya terkuak. Salah satunya adalah puzzle pengkhianatan yang terjadi di masa lalu yang mengakibatkan orang tua Subin dan juga orang tua Jisuk meninggal. Bahkan ya, kejadian tersebut juga berakibat fatal kepada kakek Subin yang mengakibatkan ia menjadi sekarat. Nah, tapi sayang ya, informasi terkait dengan pengkhianat tersebut baru terkuak sedikit saja. Kita belum mengetahui siapa saja yang terlibat dan siapa dalang dari kejadian tersebut. Mungkin beberapa chapter ke depan kita akan mengetahui infonya lebih detail lagi. Dan pada panel terakhir di chapter 226 yang paling mengandung bawang, akhirnya semua teman-teman Subin pun mengetahui bagaimana kondisi dari kakek Subin yang bisa dibilang dalam keadaan sekarat. Dan yang paling menarik adalah banyak sekali komentar dari para readers, yaitu apakah Kerten akan kembali bertindak. Mimin juga baru kepikiran ya setelah membaca beberapa komentar tersebut. Karena mungkin sudah terbawa suasana bahwa kakek Subin tidak bisa disembuhkan. Sampai-sampai Mimin melupakan bahwa ada healer awaken nomor 1 di dunia, yaitu Kerten. Pertanyaannya di sini adalah apakah Kerten bisa menyembuhkan penyakit dari kakek Subin dan apakah ia mau melakukan hal tersebut? Oke, jadi mari kita bahas karena mungkin saja itu akan terjadi di chapter mendatang. Pertama, apakah kakek Subin bisa disembuhkan? Kemungkinan besar ya. Nah, itu semua berdasarkan perkataan dari Kaiden, yaitu selama seseorang masih bernafas, Kerten bisa menyembuhkannya. Yang artinya kemungkinan besar kakek Subin bisa disembuhkan. Pertanyaan kedua, apakah Kerten mau melakukannya? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Tapi hal tersebut bisa berubah dengan berbagai macam faktor. Dan faktor utamanya adalah Sujiwoo. Jadi di minggu depan mungkin Subin akan menceritakan bagaimana kondisi kakeknya yang sedang sekarat. Lalu kemunculannya yang tiba-tiba di rumah Sujiwoo mungkin saja itu karena ia ingin meminta tolong kepada Kerten. Tapi tentu saja melalui perantara yaitu Jiwoo. Ia ingin meminta tolong apakah kakeknya bisa disembuhkan. Walaupun banyak orang yang mengatakan jika tidak ada harapan, mungkin saja dengan kehebatan Kerten, kakeknya bisa disembuhkan. Atau paling tidak bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Atau mungkin saja Sujiwoo lah yang berinisiatif dan berkata ia akan meminta tolong kepada Kerten. Mungkin saja Kerten bisa menyembuhkannya. Nah, barulah setelah anak-anak pulang, akhirnya Jiwoo pun berbicara dengan Kerten apakah ia mau menolongnya. Tentu saja pada awalnya Kerten tidak akan ingin menuruti permintaan Jiwoo. Tapi dengan sedikit tipu muslihat dari Kaiden, mungkin saja pada akhirnya Kerten bersedia untuk menolong kakek Subin. Jadi di minggu depan mungkin saja kita akan melihat
Kerten mendatangi kakek Subin. Tentu saja bersama dengan Jiwoo dan juga Kaiden. Nah, tapi yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah kakek Subin mau menerima pertolongan dari Kerten? Tentu saja karena gengsi dari kakek Subin sebagai pimpinan dari Union itu sangat tinggi, pastinya pada awalnya kakek Subin akan menolak. Tapi dengan desakan dari Subin, akhirnya kakek Subin pun mau melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya Kerten pun memeriksa apakah kondisi kakek Subin sangat buruk dan bisakah penyakitnya disembuhkan. Walaupun Mimin berkata jika kemungkinan penyakit tersebut bisa disembuhkan, tapi gimana menurut para reader sekalian? Kira-kira penyakitnya bisa disembuhkan nggak? Atau mau nggak Kerten menolong atau setidaknya memeriksa kondisi dari kakek Subin? Coret-coret di kolom komentar gimana pendapat para reader sekalian. Kalau misalkan pada akhirnya kakek Subin bisa disembuhkan, otomatis hubungan Subin dan yang lainnya akan kembali menjadi baik. Yang artinya kakek Subin pun membiarkan jika Subin bisa berteman dengan anak-anak lainnya. Karena kakek Subin sudah tidak mengkhawatirkan posisinya lagi dan tidak akan memaksa Subin untuk berlatih lebih keras untuk menjadi pimpinan Union dalam waktu dekat. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.